Halo penikmat sepak bola dimanapun kalian berada, balik lagi bareng gue di Bermain Bola, tempat kita bedah tuntas kulit-kulit bundar yang baru aja menggelinding di lapangan hijau. Malam minggu kemarin, Old Trafford bukan cuma sekedar stadion, tapi panggung drama. Kita baru aja saksiin gimana Manchester United ngasih pelajaran buat Tottenham Hotspur lewat kemenangan 2-0. Tapi jujur aja, kemenangan ini rasanya beda. Ada aroma nostalgia, ada rasa hormat yang mendalam buat sejarah, dan tentu aja ada sedikit bumbu kontroversi kartu merah. Dari kartu merah Christian Romero yang bikin Spurs pincang, debut emosional bocah lokal Tyler Fletcher, sampai magis Michael Carrick yang makin kesini kok makin kerasa United banget. Kita bakal bahas statistik gila dominasi United, kenapa VAR hobi banget nganulir gol semalam, sampai momen haru peringatan tragedi Munich yang bikin merinding seisi stadion. Gak usah lama-lama, pasang earphone kalian, sandarin badan, let's talk football. Ini adalah Bermain Bola. Oke, untuk benar-benar ngerasain pertandingan ini, kita harus paham dulu konteks besarnya. Laga ini kan hari Sabtu, 7 Februari 2026. Betul. Dan itu bukan tanggal biasa. Sehari sebelumnya itu peringatan 68 tahun tragedi udara Munich. Nah, itu dia. Jadi dari awal, atmosfernya itu udah beda. Ada beban emosional yang kerasa banget di seluruh stadion. Ini bukan sekedar laga Premier League biasa. Sama sekali bukan. Atmosfernya itu juga nggak datang gitu aja kan? Itu benar-benar dibangun. Kalau kita lihat dari sumber resmi United, kelihatan banget gimana para penggemar ngadain acara peringatan. Nggak cuma di Old Trafford loh. Oh ya? Sampai di mana lagi? Mereka sampai terbang ke Munich, ke tempat yang sekarang namanya Manchester Platz. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar kenangan, tapi udah jadi bagian identitas mereka yang aktif dirayain tiap tahun. Itu nunjukin dalamnya dukungan fans ya, tapi dari sisi klub gimana? Apa mereka ngelibatin orang-orang dari masa lalu klub juga? Tentu, disitulah bobot sejarahnya makin kerasa. Legenda-legenda kayak Sammy McLoy, Arthur Albiston, sama Alex Stepney itu hadir di stadion. Wah. Kehadiran mereka itu kayak jembatan antara generasi Busby Babes sama tim yang sekarang. Terus, ritual sebelum tandingnya itu bener-bener bikin merinding. Kedua manajer, Michael Carrick sama Thomas Frank, bareng-bareng naruh karangan bunga di tengah lapangan. Gestur respek yang luar biasa itu dari tim tamu juga. Banget. Ditambah lagi, bendera-bendera di stadion dikibarin setengah tiang, dan puncaknya, pas lagu The Flowers of Manchester diputar, bisa bayangin, puluhan ribu orang diem, ngerenung. Suasananya pasti khusyuk banget ya? Jadi pertandingan ini nggak dimulai dengan adrenalin, tapi dengan penghormatan. Ini bukan soal 3 poin doang. Ini soal ngebela sebuah warisan. Dan rasanya warisan dan kehormatan itu langsung diuji di lapangan ya. Soalnya di tengah atmosfer yang sesakral itu, belum ada 30 menit udah ada insiden besar. Insiden yang benar-benar mengubah segalanya. Kita ngomongin kartu merah buat Christian Romero, Kapten Spurs, di menit ke-29. Itu titik baliknya sih, nggak bisa dibantah lagi. Jelas banget. Tackle-nya bahaya, pul sepatunya naik tinggi, kena Casemiro. Wasit nggak ragu sama sekali, langsung kartu merah. Laporan dari sisi Spurs juga ngakuin itu kan. Aku baca kutipan manajer mereka, Thomas Frank, dia bilang timnya sebenarnya mainnya oke di awal. Iya, dia jujur banget soal itu. Frank bilang, selama 30 menit pertama, itu performa tandang yang bagus. Dan datanya juga nunjukin itu. Spurs sempat bikin beberapa peluang, tembakannya bahkan imbang 5-sama. Mereka nggak lagi ditekan. Tapi abis kartu merah itu, Momentumnya muter 180 derajat. Permainan jadi punya United sepenuhnya. nah ini nih ada detail yang menarik banget dari sumber Give Me Sport. Kebanyakan kita kan mikir, kartu merah langsung ya otomatis skorsing 3 laga, beres. Tapi ternyata buat Romero, enggak. Loh kok bisa? Dia dihukum 4 pertandingan. 4. Kenapa ditambah 1? Nah, ini dia salah satu detail yang bikin seru. Aturan disipliner Premier League itu punya klausul khusus. Alasan skorsingnya nambah 1 itu karena ini kartu merah kedua dia musim ini. Oh, jadi ada aturan akumulasi gitu ya? Tepat. Aturan FA secara otomatis nambahin 1 laga hukuman buat kartu merah kedua dalam 1 musim. 4 pertandingan. Telak banget. Dan seolah-olah kartu merah itu belum cukup buruk, ada konteks di luar lapangan yang bikin ini makin dramatis. Sumber yang sama ngelaporin kalau beberapa hari sebelum tanding, Romero secara terbuka ngeritik hierarki klubnya sendiri di media sosial. Oh, yang soal kurangnya investasi di bursa transfer Januari itu kan? Betul.
Dia ngeluh soal situasi di mana klub cuma punya 11 pemain senior yang fit, dia bilang itu memalukan. Jadi kartu merah karena tackle ceroboh ini rasanya kayak puncak frustrasinya dia. Jadi bukan cuma kesalahan sesaat, tapi kayak ledakan dari semua gejolak seminggu itu. Persis. Oke, jadi United unggul jumlah pemain, momentum di pihak mereka. Gimana mereka manfaatinnya? Gol pertama datang lumayan cepet ya setelah insiden itu. Betul, di menit ke-38. Dan gol ini bukan dari serangan sporadis, tapi dari skema bola mati yang cerdas banget. Laporan dari moneyunited.com sama beIN Sports ngegambarinnya detail. Biasanya kan kalau Bruno Fernandes ngambil corner, Iya, bola lambung ke kotak penalti, nyari pemain jangkung. kali ini beda. Dia lihat pergerakan pemain dan ngasih operan rendah yang tajam ke arah Kobbie Mainoo, yang berdiri dekat tiang. Mainoo dengan satu sentuhan langsung ngasih umpan tarik ke tengah. Dan di situ Brian Mbeumo lari tanpa kawalan sama sekali. Tepat. Penyelesaian akhirnya juga klinis. Dia nempatin bola dengan tenang ke sudut gawang. Tapi, ada cerita di balik layar yang lucu banget soal gol ini. Apa tuh? Dari artikel The Mirror, Mbeumo diwawancara abis tanding. Dan dia ngaku kalau mereka udah nyoba rutinitas itu pas latihan. Hasilnya, gagal total. Serius? Iya, kutipannya persis gini. Itu gak berhasil sama sekali di tempat latihan, saya cuma nendang bulang lewatin pagar. Luar biasa. Jadi skema yang gagal total di latihan justru berhasil sempurna di pertandingan gede. Itu esensi sepak bola banget ya, penuh kejutan. Tepat. Kadang keberanian buat nyoba sesuatu yang gak biasa di momen yang pas, itu bisa jadi kunci. United unggul 1-0 dan pegang kendali penuh. Mereka terus neken setelah itu, tapi gol kedua baru datang di akhir-akhir ya. Menit 81, Bruno Fernandes sendiri yang nutup pertandingan. Gol ini nunjukin determinasi mereka sih. Serangannya dari kanan, Diogo Dalot ngirim umpan silang melengkung yang sebenarnya agak susah. Benjamin Sesko yang baru masuk, lompat tapi sedikit luput. Tapi pergerakan Sesko itu narik perhatian bek ya. Nah itu dia. Pergerakannya udah cukup buat ngecoh back sama kiper Spurs. Dan disitulah Fernandes muncul. Dia kayak punya radar buat bola-bola liar gitu. Persis, dia nyelinap di tiang jauh, dan meskipun bolanya mantul agak aneh, dia secara insting berhasil ngarahin bola balik ke gawang. Gol khas Bruno banget, bukan yang paling indah, tapi cerdas. Kalau kita lihat gambaran besarnya, skor 2-0 ini sebenarnya kayaknya agak murah ya buat Spurs. United kayaknya bisa cetak lebih banyak gol. Setuju. Laporan dari beIN Sports nyatet ada 2 gol lain yang dianulir karena offside. Satu dari Amad Diallo, satu lagi dari Mateus Cunha. Belum lagi beberapa penyelamatan gemilang dari kiper Spurs, Vicario. Dia nahan sundulan Casemiro, terus nepis tendangan jarak jauh Luke Shaw sama Dalot. Jadi, ya skor 2-0 itu nggak sepenuhnya ngegambarin dominasi United setelah kartu merah. Selain gol-gol itu, ada satu pemain yang rasanya jadi pusat kendali United di belakang. Lisandro Martinez. Dari yang aku baca di analisis The People's Person, penampilannya gila-gilaan. Gila-gilaan itu kata yang pas. Statistiknya itu kayak di video game. Bayangin aja, dari 109 operan, 103 berhasil. Itu operan terbanyak di antara semua pemain outfield. Yang lebih gila lagi, di area pertahanannya sendiri akurasi umpannya 100%. 100%. Itu hampir mustahil. Artinya, nggak ada satupun salah umpan di area bahaya. Tapi kan ada yang mungkin bilang, wajar aja dia dominan, kan mainnya lawan 10 orang sejam lebih. Poin yang valid. Tentu main lawan 10 orang ngasih dia lebih banyak waktu dan ruang. Tekanan dari striker Spurs pasti berkurang. Tapi yang menarik, statistik defensifnya juga sama kuatnya. Dia menang 100% tackle yang dia lakuin. Oke, jadi defensifnya tetap diuji dan dia berhasil. Tepat. Dia juga nyatet 2 intercept, 4 sapuan, sama 7 pemulihan bola. Statistik itu bukan cuma soal punya waktu, tapi soal baca permainan dengan sempurna. Dari 120 sentuhan bola, dia cuma kehilangan kontrol sekali. Wow, jadi kartu merah itu ngebantu, tapi nggak bisa nyiptain performa sekelas itu dari nol. Dan ini jadi kayak kebangkitan personal buat dia kan? Soalnya sumber yang sama nyebutin kalau di bawah manajer sebelumnya, Ruben Amorim, performanya sempat turun drastis. Betul, di bawah Amorim, Martinez sempat menurun, sampai ada wacana mau digeser jadi gelandang bertahan. Dianggap kurang buat bek tengah. Tapi sejak Carrick ngambil alih, Dia kayak terlahir kembali.
Jadi starter di 4 laga di bawah Carrick dan nunjukin lagi level permainan yang bikin fans cinta sama dia. Ini contoh sempurna gimana manajer yang tepat bisa balikin kepercayaan diri pemain kunci. Ngomongin manajer dan momen simbolis, ada satu kejadian lagi di akhir pertandingan yang rasanya pas banget sama tema hari itu. Debutnya pemain akademi, Tyler Fletcher. Ah iya, ini momen yang ngelengkapin cerita hari itu. Carrick masukin dia di menit-menit akhir, mengingat ini minggu peringatan tragedi Munich yang identik sama Busby Babes. Tim hebat yang dibangun dari pemain muda akademi. Nah, jadi ngasih debut ke pemain muda di momen ini itu rasanya simbolis banget. Carrick sendiri bilang ini momen yang membanggakan dan ngerasa itu hal yang tepat buat dilakuin. Kayak sebuah penghormatan ke tradisi klub ya? Persis. Dan ada lapisan cerita lain yang bikin makin spesial. Tyler ini kan anaknya Darren Fletcher, mantan gelandang United yang sekarang jadi direktur teknik. Bahkan saudaranya, Jack, juga udah debut musim ini. Momen luar biasa buat keluarga Fletcher. Terus gimana performanya? Walau cuma sebentar? Ada catatannya. Meskipun cuma sebentar di lapangan, dalam tekanan debut di Old Trafford, dia berhasil nyelesain semua 7 operan yang dia coba. Akurasi 100%. Nunjukin ketenangan ya? Banget. Ini simbol kuat kalau tradisi klub buat ngorbitin talenta muda, akarnya identitas United, itu masih hidup dan dijaga. Jadi kalau kita rangkum, kemenangan 2-0 ini lapisannya banyak banget. Jauh lebih dari sekedar 3 poin. Ini kemenangan di hari yang emosional, di mana tim kayaknya pengen ngehormatin sejarah lewat performa di lapangan. Betul. Terus ada momen krusial kartu merah yang mereka mansaatin maksimal. Kita juga lihat bangkitnya pemain kunci kayak Martinez di bawah manajer baru, dan ditutup dengan perayaan tradisi klub. Dan secara pragmatis, ini kemenangan keempat beruntun di bawah Michael Carrick. Posisi mereka di peringkat 4 makin kokoh. Ada momentum nyata yang lagi dibangun di sana. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah Manchester United bisa menang, tapi apakah Michael Carrick memang orangnya. Melihat bagaimana Old Trafford bergemuruh semalam, bukan cuma karena gol Bruno atau Mbeumo, tapi karena cara tim ini menghargai sejarah lewat performa di lapangan, kita seolah melihat identitas United yang sempat hilang itu mulai balik lagi. Tapi pertanyaannya, apakah konsistensi ini bakal bertahan saat badai cedera makin parah, atau akankah Spurs-nya Thomas Frank justru bakal bangkit dan bikin kejutan di pekan depan? Gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, #Carrick stay atau mending United cari nama besar lain buat musim depan? Jangan lupa subscribe di channel YouTube Bermain Bola dan nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Share episode ini ke grup WhatsApp teman-teman bola kalian, biar debatnya makin seru. Gue pamit, tetap jaga sportivitas dan sampai jumpa di episode Bermain Bola berikutnya. Ciao!